pada bulan ini. Ironisnya, hingga kini mereka belum efektif bekerja karena masih sibuk dengan perselisihan dua kubu di dalamnya. Berbeda dengan anggota Dewan, Kabinet Jokowi JK justru sudah mulai menjalankan programnya pasca dilantik awal pekan lalu. Sudah hampir 1 bulan para wakil rakyat ini dilantik menjadi anggota Dewan. Namun hingga kini, publik selalu dipertontonkan aksi saling debat antara kedua kubu, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dan sampai saat ini pula, para anggota Dewan yang terhormat ini belum juga memperlihatkan kerja mereka. Kondisi ini jauh berbeda dengan para menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK. Pasca dilantik Senin lalu, mereka sudah langsung bekerja. Sejumlah program dan kebijakan pun telah dikeluarkan. Sejumlah rapat koordinasi digelar untuk memuluskan beragam program seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang rencananya akan diluncurkan pada November mendatang. Program ini dibahas sejumlah menteri di Kementerian Koordinasi Pengembangan Manusia dan Kebudayaan pada Jumat siang. Nantinya Kartu Indonesia Sehat memiliki cakupan yang lebih luas karena penyandang masalah kesejahteraan sosial juga akan mendapat hak pelayanan kesehatan dari negara. Demikian pula dengan Kartu Indonesia Pintar, cakupannya pun ditambah. Siswa dari keluarga rentan miskin pun kini berhak mendapat bantuan pendidikan melalui KIP. Total anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai lebih dari 6 triliun rupiah yang diambil dari dana bansos. Dan bayi yang baru lahir langsung akan menerima KIS ini. Nah ini diambil dari PBI, jadi tidak berbeda dengan BPJS. KIP sendiri itu berbeda dengan BSN. Nah, kenapa? Karena KIP akan memasukkan komponen masyarakat, siswa yang berasal dari keluarga rentan miskin. Sebelumnya sejumlah kementerian di Kabinet Kerja Jokowi JK juga sudah mulai melakukan terobosan di kementeriannya. Seperti Menteri Kelautan dan Perikanan yang menerapkan perubahan jam kerja, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang mewajibkan piket PNS pada hari libur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan moratorium PNS untuk penghematan anggaran, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang meminta para dubesnya untuk melakukan belusukan. Tim Liputan Metro TV. Ya, selain itu juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan nota kesepahaman atau MOU pertamanya. MOU terkait pembelian minyak bumi ini dilakukan dengan BUMN asal negara Angola. Langkah ini diprediksi bisa menghemat anggaran hingga miliaran rupiah per hari. Penandatanganan MOU dilakukan perwakilan negara Angola sebelum akhirnya bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Pemerintah yakin kerjasama ini akan berdampak pada efisiensi pengeluaran biaya impor minyak. Efisiensi itu terjadi karena Indonesia dalam hal ini Pertamina bisa membeli langsung dari pusat produksinya, yakni produsen minyak Sanango, dan tidak perlu lewat perantara seperti yang kerap terjadi selama ini. Hal tersebut tentu akan memangkas jalur distribusi. Penghematan yang dilakukan oleh negara bisa mencapai sekitar $2,5 juta atau sekitar 30 miliar rupiah per harinya. Hipotesis saja kalau kita dapat 100 saja minggu kemarin, sehari itu artinya 1/4 dari impor kita sudah dipenuhi oleh satu perusahaan yang memiliki suplai yang berkelanjutan. Jadi minimal suplainya jangka panjang, kemudian tinggal kita bicara harga. Tapi sudah pasti kalau itu dilakukan akan men-trigger kerjasama dengan negara-negara lain. Iritnya berapa triliun? Hitungan kita kalau dapat 100.000 bisa sehari bisa menghemat sekitar $2,5 juta. Atau setahun berapa triliun? 2,5 juta. Hitung aja. Sehari. Iya, gede banget itu. Mungkin berapa? 15-an. Ada 15 triliun. Bisa jadi kalau kurang lebih. Presiden Joko Widodo hari ini mengumpulkan beberapa menteri dan lembaga keuangan untuk membahas perekonomian. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Mensesnek Pratikno, dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang menggelar pertemuan dengan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Hal ini adalah audiensi pertama Presiden Jokowi dengan OJK untuk membahas kondisi terkini seputar kondisi keuangan dan perbankan. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini membahas sistem perbankan dan asuransi yang lebih sederhana agar bisa lebih mudah dimengerti oleh rakyat. Melaporkan pertama tentu saja mengupdate kondisi kesehatan industri keuangan nasional kita, beberapa faktor perkembangan ekonomi global dan domestik yang mungkin juga perlu diperhatikan. Tadi kami menyampaikan bahwa stabilitas industri keuangan dalam keadaan baik dan tentu saja tetap kita perlu memperhatikan berbagai macam hal baik yang ada di global maupun di domestik. Di saat kuota BBM bersubsidi hampir habis, masih banyak kendaraan pribadi yang tergolong mewah mengisi bahan bakarnya dengan BBM subsidi. Kondisi ini menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah mengurangi subsidi BBM karena dinilai salah sasaran. Masyarakat bermobil mewah menggunakan BBM bersubsidi. Pemandangan ini amat sering ditemukan di hampir seluruh SPBU. Sejumlah dalil pun dilontarkan oleh para pengemudi kendaraan mewah yang mengisi mobil mereka dengan BBM bersubsidi. Seperti itu. Ya. Tapi kan ini kendaraannya tergolong mewah nih, Pak. Enggak juga, ini Fortuner lama. Tapi emang udah biasa pakai BBM bersubsidi gitu? Iya. Ya kalau saya selama ini nyampur aja premium dan pertamax. Gitu. Tapi kan mobil mewah harusnya pakai pertamax aja, Mas. Ya kalau pakai pertamax aja sekarang lihat pos harga pertamaxnya udah tinggi. Dicampur tuh lebih bagus. Data Litbang Media Indonesia yang diperoleh dari Kemenq dan IMF menunjukkan lebih dari 50% BBM bersubsidi ternyata dinikmati oleh kalangan atas dan hanya 6% saja yang dinikmati oleh masyarakat kelas ekonomi bawah. Kondisi inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab mengapa kuota BBM bersubsidi salah sasaran dan jebol dari yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Karenanya tak heran pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan APBN tahun 2015. Penaikan harga akan dilakukan akhir tahun ini. Tahan anggaran yang baik untuk rakyat atau tidak, itu aja pilihannya. Maukah kita habiskan BBM itu di jalan, atau kita bikin jalan, bikin sekolah, bikin rumah sakit. Pilihannya situ, bukan tidaknya. Subsidi itu adalah masalah kita bersama dan semua sadar bahwa subsidi selama ini salah sasaran. Tentu akan ada koreksi kebijakan, ya. Tapi seperti Pak Menteri Keuangan sudah kemukakan tadi bahwa koreksi kebijakan tersebut akan dilakukan ya paling lambat ya kan akhir tahun, paling lambat ya kan. Jadi oleh sebab itu prinsipnya. Hingga kini berapa besaran kenaikan harga BBM subsidi masih digodok pemerintah. Namun pemerintah menyatakan telah menyiapkan sejumlah program untuk mengantisipasi dampaknya. Tim Liputan Metro TV. Pemerintahan Joko Widodo sudah menyiapkan sejumlah skema guna mengantisipasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan sebelum akhir tahun. Pemerintah berencana akan mengalihkan subsidi BBM ke sejumlah program yang lebih produktif. Pemerintah mengatakan akan memberi perlindungan sosial bagi warga yang terdampak kebijakan penaikan harga BBM. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil menjelaskan pemberian bantuan akan melibatkan pihak perbankan untuk menjaga agar bantuan bisa digunakan sesuai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Semua bentuk transfer, sosial transfer, bantuan sosial dan lain-lain dilakukan lewat sistem perbankan. Ya. Dengan demikian bisa bansos, pertama adalah nanti akan disatukan sehingga bansos yang tersebar di berbagai kementerian itu bisa berada dari bisa disatukan, bisa disatukan, kemudian ditransfer lewat sistem perbankan. Dengan demikian hasilnya pasti akan tercapai. Kalau selama ini kan bisa ditransfer lewat ini, bisa-bisa ke bawah itu tidak tercapai sebagaimana seharusnya. Dengan sistem perbankan maka itu akan sampai. Nah sekarang kan sudah mulai dites, yaitu dengan sistem kartu keluarga sejahtera. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan ada 2 skema pemberian bantuan yang akan diberikan pasca pemberlakuan kebijakan penaikan BBM.
Skema pertama, kompensasi bersifat umum. Artinya kompensasi tidak sekedar pemberian uang tunai, melainkan juga pemberian bantuan spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya lewat Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat. Skema kedua adalah pengurangan pemberian bantuan lewat pemberian uang tunai. Pemerintah rencananya masih akan terus memperbaharui data penerima bantuan sebagai bagian dari perlindungan sosial atas kebijakan penaikan harga BBM. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan data penerima awal masih terus diperbaharui. Saya juga mau meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengupdate data terakhir yang memang bisa diupdate sesuai dengan data per 20 Oktober hingga hari ini untuk didata keakuratannya, karena memang berkaitan dengan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar ini memang kami baru fokus pada 19 provinsi yang kemudiannya secara bertahap akan menikmati atau mendapatkan fasilitas Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat ini. Pemerintah rencananya akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar secara simbolik pada 3 November mendatang. Jokowi dalam sejumlah kampanyenya mengatakan subsidi BBM banyak yang salah sasaran. Lebih dari 60% subsidi BBM saat ini justru dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Tim Liputan, Metro TV. 2 pekerja masih terjebak di reruntuhan bangunan. Marvin Sulistyo memiliki perkembangan terkini. Marvin, apa penyebab runtuhnya bangunan dan bagaimana proses evakuasi yang sedang berlangsung? Andini, hingga saat ini penyebab runtuhnya rangka jembatan penghubung Gedung Arsip dengan perpustakaan masih belum diketahui secara jelas, begitu pula dengan proses evakuasi yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Sedikit informasi bahwa kejadian ini diduga terjadi pada pukul 6 pagi dan proses evakuasi pun sudah dilakukan 2 kali, yakni pada pukul 6:15 dan juga pada pukul 13:30. Dan hingga saat ini pun yang artinya sudah hampir 12 jam proses evakuasi pun masih terus berlangsung dikarenakan memang untuk pengangkatan material dari bangunan yang masih sangat rapuh ini sendiri masih sangat sulit. Dan informasi yang kami dapatkan dari beberapa saksi mata mengatakan bahwa insiden tadi pagi terjadi saat jembatan penghubung gedung yang baru dicor ini diduga rubuh karena kayu penyangga yang patah, dan selain itu adonan cor yang masih baru dan basah mengguyur sejumlah pekerja dan membuat 5 orang luka-luka dan 4 lainnya hilang dan juga tertimbun. Dan bisa digambarkan juga bahwa suasana masih rawan dengan artian rangka bangunan ini masih rawan rubuh dan tiang-tiang penyangga pun juga masih ada yang bengkok. Dan selain itu juga rangka jembatan yang rubuh, baik itu berupa kayu dan besi, bangunan masih berserakan di tanah. Kalau masih bisa melihatnya hingga saat ini di sekitar tempat kejadian. Dan selain itu proses evakuasi pun masih sulit dilakukan sebab kondisi bangunan yang belum memungkinkan dan struktur bangunan yang masih sangat rapuh. Sedikit informasi yang kami dapatkan, sore tadi ada 2 orang petugas damkar yang mengalami kecelakaan kerja sehingga petugas tersebut langsung dibawa ke rumah sakit PGI Cikini. Dan insiden ini menyebabkan 9 orang menjadi korban dan terdiri dari 5 orang diantaranya mengalami luka, yakni 3 orang patah tulang dan 2 sisanya sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan sementara itu 4 orang diduga tewas saat kejadian berlangsung. Dan 2 diantaranya sudah dibawa ke rumah sakit PGI Cikini sekitar siang tadi. 1 orang sekitar 45 menit yang lalu sudah berhasil diangkat dan segera dibawa ke kamar jenazah di RSPGI, dan selain itu juga 1 orang lagi hingga saat ini masih berupaya untuk diangkat karena kami melihat saat ini proses dari pengangkatan pun masih terus berlangsung dan kantong jenazah pun juga sudah mau dipersiapkan di sini. Andini. Marvin Sulistyo melaporkan dari Cikini, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah Kabupaten Karo bersama dengan BNPB dan juga TNI untuk mempercepat relokasi pengungsi Gunung Sinabung yang terletak di kawasan Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Seperti apa lokasi tersebut? Berikut liputan reporter Aulia Pane dan juru kamera Rinaldi Tarigan. Daerah Siosar yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di lokasi ini rencananya akan dijadikan tempat relokasi bagi para korban
pengungsi Gunung Sinabung. Rencananya di hutan seluas 450 hektar ini akan dibangun sebanyak 370 hunian tetap bagi warga dari Desa Bekerah, Simacem, dan juga Sukamria. Dan nantinya akan ada ribuan warga, kurang lebih 3.000 warga atau sekitar 100 kepala keluarga yang akan tinggal di sini. Untuk menuju ke tempat ini, kami harus melewati jalan yang cukup curam dari Kabanjahe menuju ke sini sekitar 17 km, lalu dari Simpang Kecamatan Merek menuju ke sini kurang lebih sekitar 5 km, dan di sini sudah dilakukan pembukaan akses jalan dan nantinya akan dilakukan pembangunan jalan sepanjang 3,8 km dan juga lebar 12 meter.